Saudara, di dalam masa pandemi ini kan ada tiga model orang, dua tipe orang Kristen yang dekat dengan Tuhan ya, di masa pandemi ya. Waktu sebelum pandemi, ini bicara di masa pandemi ya, sebelum pandemi itu, usahanya diberkati dengan dahsyat luar biasa. Saudara tahu, dia dekat sekali sama Tuhan. Usahanya lancar, belum ada pandemi ya, belum ada virus corona, usahanya lancar. Waduh, dia dekat sama Tuhan. Pokoknya dekat. Tiba-tiba datanglah badai, virus corona, usaha jadi sepi, omset menurun drastis, utang sana, utang sini. Dia mengalami masalah ini dan itu. Dan dia merasa, saya kan udah setia melayani Tuhan. Kenapa ini harus terjadi di masa pandemi seperti ini? Padahal firman Tuhan, nah ini keluarin firman nih, 1.000 rebak ke kiri, 10.000 ke kanan, kita menonton aja. Tetapi kenapa ini terjadi pada saya? Kecewa sama Tuhan. Dia jadi jauh daripada Tuhan ketika dia mendapat persoalan dan masalah. Nah, ada orang yang kedua, waktu diberkati nih sebelum virus corona datang, diberkati dahsyat luar biasa, sebentar kebeli mobil, wah taunya mau makan enak juga gampang. Dia nggak ingat Tuhan. Tuhan nggak terlalu dianggap, jarang doa. Kenapa? Orang diberkati, kaya raya, usaha lancar. Tuhan nggak terlalu dianggap. Ke gereja, tunggu sempet. Doa, tunggu ada waktu. Tiba-tiba datang badai, virus corona, usaha jadi sepi. Dia baru berseru kepada Tuhan. Ini ada dua orang kan? Waduh, usahanya hampir mengalami kebangkrutan. Rumahnya udah mau disita, sudah didatangin debt collector. Dia begitu ketakutan. Dia jadi dekat sama Tuhan. Oleh karena ini, saudara harusnya menjadi orang model ketiga. Mau lagi susah, mau lagi diberkati, tetap dekat sama Tuhan. Kenapa? Dekat sama Tuhan bukan karena berkat Tuhan. Balikin lagi ayat 4-nya. Ayo. Saya itu gembira karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Kebeli mobil, lunas juga itu rumah, gaji saya naik. Itu namanya dia bergembira karena berkat Tuhan. Tetapi kalau, dan bergembiralah karena Tuhan. Ini tipe yang ketiga. Dia dekat Tuhan bukan tergantung diberkati atau tidak, susah atau tidak. Tetapi apa? Karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, coba keluarin ayat yang tadi utama. Yesaya 30 ayat 18. Coba perhatikan firman ini. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang cinta hukum. Dia tidak bisa memberkati seseorang keluar daripada hukumnya. Dan dikatakan apa? Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Semangat saudara untuk menanti-nantikan apa yang saudara tabur. Ya misalnya saudara rajin doa, ibadah nggak pernah bolong, saudara percaya apa yang saudara tabur itu saudara akan tuai. Saudara menanti, kapan ya Tuhan? Kapan ya Tuhan menjawab doa saya, persoalan saya bisa selesai. Saudara menanti seperti itu ya. Kalau saya kasih angka, kalau menantinya saudara itu untuk yang tadi saya katakan, kapan ya Tuhan persoalan saya selesai, saya kasih nilai misalnya 5. Saya mau katakan, Tuhan mau action menyelesaikan masalahmu. Kasih nilai, itu 2 kali lipat daripada hasrat saudara. Makanya dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan. Dia mau selesaiin persoalan saudara. Tapi ya itu tadi yang saya udah cerita ya, hal-hal yang menghalangi. Nangkap sesuatu ya. Tadi, Yesaya 30 ayat 15 sebelumnya. Ini aja. Dengan bertobat tinggal diam, lagi diproses sama Tuhan, udah diem aja. Nggak usah ngomel. Padang gurun itu kan bicara proses. Dibebaskan dari perbudakan Mesir, mau menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu, harus lewat namanya padang gurun. Itu namanya proses. Kalau secara hitung-hitungan nih, jalan kaki dengan santai, itu 14 hari harusnya nyampe. Kenapa perlu 40 tahun? Nah ini, dengan bertobat tinggal diam. Jadi kalau saudara ada di padang gurun, dalam prosesnya Tuhan, diam. Diamnya saudara mempersingkat prosesnya Tuhan. Ngomelnya saudara, berontaknya saudara memperpanjang
prosesnya Tuhan. Padang gurun saudara jadi lama. Tadi saya katakan 14 hari, 20 hari udah harus nyampe jalan kaki santai loh. Kenapa harus muter-muter sampai 40 tahun? Ini karena, sudah tahu apa? Bangsa Israel itu apa kerjanya? Ngomel melulu, ngedumel melulu. Minggu lalu kan saya udah cerita tentang yang nggak dapat air, mau diminum airnya pahit, ngomel. Padahal Tuhan mau kasih bukan yang dimarah, tetapi yang dikasih, yang Tuhan mau kasih yang di Elim, 12 kilo dari yang tempat yang ngomel-ngomel. Tangkap ini ya. Nah, itu dia. Dengan bertobat tinggal diam. Udah, sudah mungkin direndahkan, sudah mungkin dicurangi, diam aja. Bertobat itu artinya introspeksi diri. Untuk apa ya ini terjadi? Singkat padang gurun saudara, dan kamu akan diselamatkan. Apa persoalanmu? Persoalan, ya tentunya saudara akan diselamatkan. Usahamu diselamatkan, pekerjaanmu, dalam tinggal tenang dan percaya. Apa percaya itu? Mempercayai Tuhan. Sampai ada ketenangan seperti saya, mempercayai anak saya, Luvita, bawa mobil, saya tidur. Tiba-tiba dia bangunin saya. Pak, kenapa? Udah sampai? Oh iya, udah sampai ya. Asik kan? Daripada waktu pertama dia punya SIM, ya mungkin Pak Thomas mana Pak Thomas? Pak Thomas waktu si Evan bawa mobil, jantungnya gini nggak Pak? Jujur aja lah Pak. Hah? Senior. Senior apa tuh artinya? Bener ya? Ya Pak ya? Apalagi, sepertinya mau nabrak, padahal enggak. Evan yang tahu, dia udah bisa memprediksi. Si Grace sudah bisa bawa mobil belum? Belum ya? Coba nanti Anda satu waktu dia mulai bawa, kamu di sampingnya, kamu nggak akan bisa tidur. Apalagi saudara perginya ke Bogor, ke Puncak, waduh, udah deh. Ngantuk-ngantuk juga nggak bisa tidur. Wah, betul ya Pak Thomas ya? Sudah nangkep nggak? Dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya, bisa tenang kalau saudara mempercayai Tuhan. Di situ terletak kekuatanmu. Persoalan saudara itu harus diselesaikan dengan kekuatan yang daripada engkau, yang Tuhan karuniakan. Nangkep? Jadi selama saudara hidupnya nggak tenang, ya penuh menggerutu-menggerutu, Tuhan nggak bisa kerja.